Shalom, baik saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Tuhan, pada pagi hari ini kami sangat-sangat bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami telah berhimpun dalam ini gerejamu, guna datang menyembah kepada Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu yang ajaib itu menolong kami, memberkati segenap kehadiran kami Bapa, agar senantiasa melalui berkat-berkat Tuhan, kehidupan kami dapat untuk mengikutkan jalan kebenaran firman-Mu, kehidupan kami dapat bersandar kepada Tuhan. Baik, hamba-Mu yang akan menabur kebenaran firman-Mu, mengaku kehadapan-Mu Bapa, penuh kekosongan dan kekurangan, sampah, debu tanah adanya Bapa. Tapi hamba-Mu percaya, kuasa-Mu yang ajaib itu menolong, berkata-kata melalui hamba-Mu, agar senantiasa kebenaran firman-Mu dapat bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kami. Berikan hikmat di tengah-tengah kehidupan hamba-Mu, dan sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Tempat ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Segala roh yang bukan daripada-Mu, roh penghambat berkat, kami tolak dari dalam ini tempat atas nama-Mu Bapa. Bungkus dan tudung kami segenapnya dengan kuasa Roh Kudus-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai pegangan kita, yaitu dari Injil Yohanes 11 ayat 40. Yohanes 11 ayat 40. Mari kita sama-sama untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan, jawab Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Nah, jadi di sini perlu kita pegang ataupun perlu kita ambil, jika engkau percaya. Nah, percaya, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, karena di sini bagaimana apa yang dikatakan Tuhan kepada Marta dan Maria, jika engkau percaya, karena saudaranya Lazarus sakit lalu meninggal. Lalu meninggal. Tapi waktu Tuhan Yesus untuk datang ke rumah belum ada, karena dia untuk memberitakan Injil. Jadi di sini saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu keyakinan, kepercayaan, iman. Karena Marta dan Maria, dia setia mengikutkan Tuhan Yesus. Baik juga Lazarus. Nah, jadi ya minta agar senantiasa Tuhan Yesus dapat untuk menyembuhkan Lazarus. Tapi sebelum Tuhan Yesus tiba di rumah Marta Maria, Lazarus telah meninggal dunia. Lalu
banyak orang datang menghibur Marta Maria, lalu dikubur Lazarus. Dikubur Lazarus. Jadi saudaraku, di sini apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Marta Maria? Percaya, iman, keyakinan. Lalu datang Tuhan Yesus ke rumah Marta Maria, dan di situ orang banyak menghibur Marta Maria. Karena Lazarus telah meninggal dunia. Datang Tuhan Yesus, lalu Lazarus telah meninggal Tuhan, kata Marta Maria. Dia bukan meninggal, dia tidur. Dia tidur. Jadi apa kata Tuhan Yesus? Mari kita sama-sama berangkat ke kuburan untuk datang kepada Lazarus. Lalu di situ saudaraku, datang Tuhan Yesus ke kuburan, lalu dipanggilnya lah Lazarus yang telah mati. Kalau kita lihat dalam ayat 43, dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi. Jadi saudaraku, di sini jelas Tuhan Yesus untuk membangkitkan Lazarus. Lazarus. Karena Tuhan Yesus berkata kepada Marta dan Maria, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dalam apa yang dikatakan Tuhan Yesus, terlihat bahwa kemuliaan Tuhan itu nyata. Bahwa di mana Lazarus dapat hidup kembali sesudah dia mati 4 hari. 4 hari. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita untuk mengikutkan Tuhan karena kita percaya, karena kita tidak melihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Tanpa kepercayaan tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dalam kebenaran firman Tuhan, dalam Ibrani, apa yang dikatakannya, yaitu kita baca dulu dalam Ibrani. Mari kita lihat dulu. Kalau dalam Ibrani 11 ayat 6, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengikutkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan sering kita goyah. Tapi perlu satu tekad kita. Tuhan yang kusembah itu hidup, berkuasa untuk menolong kehidupanku.
Itu pegangan kita. Jadi di sini tadi jelas, sangat jelas sekali. Buat orang banyak kemuliaan nyata bahwa Lazarus bangkit sesudah dia 4 hari dikubur. Jadi kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini untuk menolong orang yang berharap kepadanya. Untuk menolong orang yang berharap kepadanya. Jadi iman kita itu jangan sering goyah. Jangan sering goyah. Suatu pegangan kita. Sekalipun mengalami, mungkin masih banyak pergumulan kita, masih ada tantangan hidup kita, jangan goyah. Banyak mujizat-mujizat yang diberikan Tuhan. Kalau dalam kebenaran firman Tuhan, kalau dalam Markus, mari kita lihat sini bagaimana keyakinan orang tadi mengikutkan Tuhan, yaitu dalam Markus 5 ayat 28. Mari kita lihat sini. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini di sini bagaimana orang yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke daerah dia. Di kota Kapernaum. Iya. Jadi jelas. Ya, jelas sekali. Jadi mari kita lihat. Sangat mulia. Kemuliaan Tuhan nyata. Kemuliaan Tuhan nyata. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah. Apapun persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah itu hidup. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Baik dalam kebenaran firman Tuhan tadi, dalam Markus tadi, kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Baik juga dalam perjanjian lama, pada Abram, disuruh Tuhan untuk berangkat, meninggalkan orang tuanya. Karena kepercayaan Abraham, taat kepada suara Tuhan, Abraham berangkat. Itu dalam Kejadian. Kejadian 12 ayat 1. Abraham berangkat ke daerah lain untuk meninggalkan kampung dan orang tuanya. Dia percaya bahwa suatu saat nanti Tuhan akan mengabulkan apa yang kerinduan Abram. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari. Apa yang kerinduan Abram, seorang anak dikabulkan Tuhan sekalipun usia Sarah udah tua. Tapi diuji bagaimana kesetiaan Abram. Di situ udah Abraham. Sebelum itu Abram. Diuji. Serahkanlah Ishak kepadaku, kata Tuhan. Abraham tetap setia mendengarkan suara Tuhan. Dia membawa anaknya. Tapi apa? Abram mau menyerahkan anaknya. Disiapkan Tuhan satu ekor domba. Itu dalam Kejadian 22. Jadi saudaraku, marilah.
kita semua apa yang kita dengarkan dalam firman Tuhan, kita imani, kita yakini. Jangan ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Tuhan akan mengangkatkan kita. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di tengah-tengah kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Jadi saudaraku, suatu firman Tuhan pada pagi hari ini pegangan kita, apa yang difirmankan Tuhan Yesus kepada Marta dan Maria, yaitu jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi bagi kita juga akan terjadi kemuliaan Allah kalau kita tetap percaya, tetap mengikutkan jalan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan sebagai renungan kita. Jadi mari agar senantiasa firman Tuhan itu dapat bertumbuh di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita tutup dalam doa. Tuhan yang baik, yang bertahta di dalam sorga, pada pagi hari ini kami telah mendengar kebenaran firman-Mu, dan kami sangat-sangat bersyukur Bapa, di mana Tuhan telah menyatakan kemuliaan Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan Marta dan Maria, baik juga yang seorang sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi Tuhan, kami percaya kebenaran firman-Mu, dan kami juga percaya akan terjadi mujizat kemenangan di tengah-tengah kehidupan kami. Ikat kami segenapnya anak-anak-Mu. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, agar senantiasa kehidupan kami dapat terus untuk mengikutkan jalan kebenaran firman-Mu. Kehidupan kami dapat menjadi saksi terang Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus. Haleluya Tuhan. Amin.